Apakah neraca hidup kita dalam kondisi baik atau tidak baik? Kalau sekarang ini kita menyadari bahwa neraca hidup kita dalam kondisi yang sangat tidak baik, dan apabila kita masih bernafas, berarti kita masih memiliki kesempatan supaya kita dapat berubah. Kita harus bisa membaca neraca hidup kita. Bagian-bagian mana yang masih minus? Bagian-bagian mana yang masih tidak baik, yang masih merah? Bagian-bagian mana saja yang masih mendukakan hati Tuhan? Nah, kita harus merubahnya. Yang tadinya yang tadinya mungkin tidak menyukakan dan tidak menyenangkan hati Tuhan, kita rubah, kita perbaiki supaya dapat menyenangkan hati Tuhan. Yang tadinya mendukakan akhirnya menjadi menyukakan. Bapak Ibu Saudara, saat kita masih hidup, kita harus belajar membaca neraca hidup kita. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun berada saat ini. Salam transformasi. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa kembali saat ini. Bagi yang baru pertama kali mengunjungi channel ini bersama dengan saya Buyung Kosaputra, ayo yang belum klik subscribe juga, mari dukung saya dengan klik tombol subscribe, klik gambar loncengnya, pilih semua notifikasi, supaya ketika ada video-video yang terbaru, Bapak Ibu Saudara dapat menerima notifikasinya. Kalau kita memiliki keuangan, kalau kita bekerja sebagai seorang akuntan, atau ketika kita punya perusahaan, bisnis, kita menjalaninya, maka ada yang namanya neraca. Berbicara neraca berarti kita harus membuat neraca itu balance. Ada profitnya, tidak minus, tidak rugi. Nah, neraca inilah yang menggambarkan bagaimana posisi keuangan sebuah perusahaan. Neraca inilah yang membuat kita mengetahui bagaimana kondisi sebuah perusahaan, apakah baik-baik saja, apakah minus, apakah profit, atau rugi. Dari neraca ini pula kita bisa melihat aset-aset yang dimiliki, piutang yang dimiliki, bahkan tanggung jawab yang dimiliki oleh perusahaan yang harus diselesaikan. Dalam kehidupan kita juga ada neracanya Bapak Ibu Saudara. Bagaimana neraca hidup kita? Apakah neraca hidup kita plus atau neraca hidup kita minus? Maksudnya bagaimana? Berbicara neraca hidup bukan berarti berbicara aset, harta dalam bentuk material. Tetapi berbicara neraca hidup, berbicara sikap dan perbuatan kita. Cara hidup kita, apa yang kita lakukan. Apakah di dalam neraca itu kita posisinya baik atau tidak baik? Neraca hidup ini yang membuat kita bisa membaca hidup kita seperti apa kondisinya. Kalau hidup kita sehari-hari tidak baik, tidak benar, yang kita pikirkan tidak benar, yang kita lihat juga tidak benar, hanya menginginkan daging kita sendiri atau memuaskan daging kita sendiri, maka yang dilakukan sehari-hari membuat neraca hidup kita dalam kondisi merah. Kalau neraca hidup kita dalam kondisi merah, bagaimana mungkin kita bisa kembali pulang ke rumah Bapa di surga dan berkumpul bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus di langit yang baru dan bumi yang baru? Ini tanggung jawab siapa? Tanggung jawab Tuhan kah? Bukan Bapak Ibu Saudara. Ini tanggung jawab kita bersama. Kita harus bertanggung jawab dalam hidup kita masing-masing. Apa yang kita lakukan? Ayo, kita harus melihat neraca hidup kita. Apakah neraca hidup kita dalam kondisi baik atau tidak baik? Kalau sekarang ini kita menyadari bahwa neraca hidup kita dalam kondisi yang sangat tidak baik, dan apabila kita masih bernafas, berarti kita masih memiliki kesempatan supaya kita dapat berubah. Kita harus bisa membaca neraca hidup kita. Bagian-bagian mana yang masih minus?
Bagian-bagian mana yang masih tidak baik, yang masih merah? Bagian-bagian mana saja yang masih mendukakan hati Tuhan? Nah, kita harus merubahnya. Yang tadinya yang tadinya mungkin tidak menyukakan dan tidak menyenangkan hati Tuhan, kita rubah, kita perbaiki supaya dapat menyenangkan hati Tuhan. Yang tadinya mendukakan akhirnya menjadi menyukakan. Bapak Ibu Saudara, saat kita masih hidup, kita harus belajar membaca neraca hidup kita. Kita lihat mana yang merah, mana yang tidak baik. Kita harus berusaha merubahnya. Berbicara neraca hidup berarti berbicara apa yang ada dalam kehidupan kita. Apakah kita selalu menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan atau justru sebaliknya? Kalau berbicara neraca hidup kita yang baik, berarti dalam kehidupan kita sudah sejalan di dalam kebenaran. Berarti kita hidup menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Di dalam setiap langkah kita mengutamakan Tuhan. Di setiap detik nafas kita belajar mencari tahu apa yang Tuhan inginkan. Bahkan kita memberikan hidup kita sepenuhnya hanya untuk Tuhan. Kita sering lupa kan kalau berbicara neraca hidup. Tapi kalau berbicara neraca uang, kita pasti nomor 1. Berbicara mungkin tabungan kita, neracanya ada tuh kalau kita buka buku tabungan ya. Ada debit, ada kredit. Lalu ada saldo. Biasanya kita cek tuh debit kreditnya. Pengeluaran berapa, pemasukan berapa, saldo sisa berapa. Kita berusaha untuk menjaganya, jangan sampai minus. Dan setiap kita pasti akan seperti itu. Di sini saya mengajak, ayolah Bapak Ibu Saudara, kita belajar melihat neraca hidup kita. Seperti apa kondisinya? Apakah baik ataukah tidak baik? Kalau sudah baik, berarti kita harus berjuang untuk mempertahankannya, bahkan meningkatkannya. Supaya jangan sampai ada saatnya itu turun atau minus dari yang baik menjadi tidak baik. Bagi yang neraca hidupnya tidak baik, jangan berputus asa, tapi melihat neraca yang kita lihat di dalam kehidupan ini yang minus ini, kita harus belajar bagaimana bisa memperbaiki. Bapak Ibu Saudara, setiap kita punya neraca kehidupan masing-masing. Kita harus bisa membaca mana yang baik, mana yang tidak. Sayangnya, terlalu banyak orang Kristen merasa bahwa neraca hidupnya baik-baik saja. Bahkan bukan cuman orang percaya, bahkan juga yang aktif melayani sebagai aktivis, bahkan sebagai pendeta, dan sebagainya. Merasa hidupnya sudah paling benar, merasa hidupnya sudah paling suci, merasa hidupnya sudah paling kudus, maka selalu merendahkan orang lain. Kita harus memperbaiki sifat-sifat sikap kita. Bagaimana kita tahu kekurangannya? Baca neraca hidup kita. Seperti apa? Sehari-hari yang kita lakukan bagaimana? Apakah banyak minusnya? Apakah banyak borosnya? Nah, kita harus berusaha, berjuang untuk memperbaikinya. Mari Bapak Ibu Saudara, coba amati neraca hidup kita masing-masing. Kalau merah, ayo kita berjuang, memperbaiki hidup kita. Yang tadinya banyak mendukakan hati Tuhan, kita belajar, berjuang, menyukakan hati Tuhan setiap saat, setiap waktu. Jangan berkecil hati, pasti bisa kalau kita mau. Selama kita mau dan minta tuntunan Roh Kudus pasti akan membantu kita, menolong kita, agar kita bisa berubah seperti Yesus Kristus Tuhan. Pentingnya kita membaca neraca hidup kita, agar kita tahu langkah apa yang harus kita ambil. Bagian mana yang harus kita perbaiki supaya tidak ada yang minus tetapi akan berubah menjadi surplus. Bapak Ibu Saudara, ayo. Kalau kemarin-kemarin tidak baik dan tidak benar, yang lalu biarlah berlalu. Sekarang kita lihat hidup kita hari ini dan ke depan. Dan kita harus bisa memberikan, mempersembahkan hidup kita hanya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Bagi Bapak Ibu yang diberkati, ayo share video ini, kita berkati juga orang lain dengan share konten video ini agar teman-teman kita yang lainnya juga diberkati. Apabila ada pertanyaan, kebingungan, Bapak Ibu mau bertanya, silakan tulis di kolom komentar.
Nanti saya akan menjawabnya di video-video selanjutnya. Saya tidak akan menyebutkan nama daripada Bapak Ibu sekalian, tapi saya akan menjawabnya melalui konten-konten berikutnya. Dan bagi Bapak Ibu, jangan lupa berikan tanda like. Ingat, tulis komentar. Yang belum subscribe, yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, saya mengundang, ayo dukung saya dengan klik tombol subscribe, klik gambar loncengnya, pilih semua notifikasi agar bisa menerima informasi setiap ada video-video yang terbaru. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam transformasi.